ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Kali ini kita akan belajar beberapa contoh tanggung jawab yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh tanggung jawab yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak. Yang ketiga, kita sebagai pelajar harus belajar dengan giat. Yang keempat, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Itu adalah beberapa contoh tanggung jawab yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga beberapa contoh tindakan yang tidak bertanggung jawab yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tindakan kriminalitas. Contohnya, perbuatan kejahatan seperti merampok atau mencuri. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, itu adalah contoh kegiatan yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kali ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan, tidak dikarang-karang atau tidak dibuat-buat. Itu harus berdasarkan fakta dan kenyataan. Anak ibu boleh membaca di LKS-nya tema 6 halaman 76. Di situ ada contoh teks non-fiksi yang berjudul seni reklame. Jadi anak ibu boleh membacanya nanti di rumah. Di LKS-nya halaman 76, contoh teks non-fiksi yang berjudul seni reklame. Teks non-fiksi terdiri dari beberapa paragraf dan mengandung gagasan utama. Gagasan utama bisa terdapat di awal, akhir, serta di awal dan di akhir paragraf. Dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera, ada beberapa upaya yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama, saling menghormati antara individu, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri, membayar pajak tepat waktu yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, memperbaiki fasilitas umum demi kenyamanan penggunanya, dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Itu adalah upaya yang harus kita laksanakan untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Pada pembelajaran sebelumnya, anak ibu sudah belajar tentang reklame dan sudah tahu apa itu reklame. Kali ini kita akan belajar jenis-jenis reklame berdasarkan tujuannya. Adapun jenis reklame berdasarkan tujuannya yaitu yang pertama, reklame komersial. Reklame komersial adalah reklame dengan tujuan mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya reklame untuk produsen barang atau makanan. Yang kedua, reklame non-komersial. Reklame non-komersial bertujuan untuk memberikan penjelasan, imbauan, atau ajakan kepada masyarakat agar melakukan isi pesan tersebut. Misalnya, imbauan untuk melaksanakan tertib lalu lintas atau untuk membayar pajak. Dalam melakukan reklame, kita juga membutuhkan media. Ada 3 media yang dibutuhkan dalam melakukan reklame. Pertama, media audio. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media audio visual.
Media audio yaitu media yang menggunakan suara, bunyi, atau suatu tanda sebagai media untuk menyampaikan informasi melalui pendengaran. Contohnya radio atau pengeras suara. Yang kedua, media visual, media yang menggunakan gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan. Contohnya spanduk, poster, dan lain-lain. Media audiovisual, media menggunakan suara dan gambar untuk menyampaikan informasi, yaitu melalui pendengaran dan penglihatan. Contohnya televisi. Pada pembelajaran sebelumnya, anak ibu sudah belajar tentang pubertas. Anak ibu sudah tahu apa itu pubertas. Pubertas itu biasa disebut dengan akil balik. Masa pubertas pada remaja putri dan remaja putra berbeda. Masa pubertas pada remaja putri biasanya berkisar antara 9 sampai 13 tahun dan masa pubertas pada remaja putra biasanya berkisar antara 10 sampai 14 tahun. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas K4 pembelajaran IPA. Anak ibu boleh mengisi LKS halaman 77 aktivitas 5. Anak ibu boleh mengerjakannya dan mengirimkannya melalui WA kepada wali kelas masing-masing. Ibu berharap video pembelajaran ini dapat membantu anak ibu dalam memahami pembelajaran tema 6 subtema 3. Ibu berharap juga anak ibu tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu gurunya dan mengerjakannya tepat waktu. Ibu mengucapkan terima kasih